Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa Allah selalu memberikan kepada kita keberkahan rizki, kesehatan jasmani. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala saking cinta dengan hambanya tidak luput untuk memberikan kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada manusia paling mulia, manusia akhir zaman, manusia yang begitu indah dipandang, kekasih kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini alhamdulillah kita berkat warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lepas dengan ibadah, akhlak, syariat agama. Tentunya itu semua adalah bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, kata Allah, sungguh kana lakum, terdapat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik, akhlak yang bagus, adab yang cermat, kemudian sopan santun yang begitu istimewa. Dan bahkan pesan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Yang pertama, teladan sifat Rasulullah SAW, yaitu siddiq. Siddiq inilah yang artinya jujur, di mana Rasulullah SAW menggambarkan dari dulu sampai sekarang bahwa dianjurkan untuk jujur kepada siapapun. Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang begitu umatnya Arab terdahulu mempercayakan Rasulullah SAW sebagai panutan, qudwah, hasanah, sehingga masyarakat Arab ketika itu yang tadinya benci kepada Rasulullah, berkat akhlak Rasulullah jadi cinta. Mengenai jujur, tentunya umat muslim dimanapun berada diajarkan oleh para ulama, para guru, orang-orang soleh. Maka ketika ajaran mereka mengutamakan akhlak sebelum ilmu, adab sebelum pengetahuan, sehingga yang dilahirkan oleh para ulama adalah akhlak yang baik, tata krama, budi pekerti, sopan santun yang mulia. Kemudian sifat Rasulullah SAW yang kedua adalah amanah. Mengenai amanah ini, tentunya Rasulullah mengajarkan kepada kita apabila ada yang mengamanahkan kepada kita, yaitu yang pertama, teguhkan dalam hati, percaya, tanggung jawab. Senantiasa Rasulullah punya pimpinan, punya sifat pemimpin, di mana beliau adalah salah satu Rasul utusan Allah, pemimpin perang di zamannya, sehingga Rasulullah punya tanggung jawab besar. Ketika prajurit Rasulullah SAW mempercayakan Rasulullah sebagai panglima perang, satu, Nabi mempercayakan kepada dirinya untuk amanah, percaya kepada Allah, tanggung jawab kepada Allah, sehingga Rasulullah SAW menjadi manusia yang dicintai oleh ribuan umat, bahkan ratusan umat. Mengenai amanah, tentunya Rasulullah mengajarkan kita selaku umatnya bahwa tancapkan kepada diri kita, sama-sama kita harus tanggung jawab mengenai janjinya, mengenai kepercayaan masyarakat kepada kita. Bahkan jikalau kita dipercayakan menjadi pejabat sekalipun, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengenai sifat Rasulullah SAW, yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Di sini makna tabligh luas. Ada yang dengan dakwah, ada yang dengan mengajak kebaikan, ada yang menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Mengenai tabligh ini, Rasulullah SAW di zamannya dulu, Nabi selalu mengajak orang-orang Mekah dulu untuk beribadah kepada Allah.
Sehingga dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa radha itu mengaji, membaca Al-Quran di sekitaran Mekah. Masih banyak berhala, masih banyak patung-patung yang disembah. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengajak umatnya bahwa inilah tabligh, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Tentu dengan dakwah ini kita sama-sama menyampaikan dengan kebaikan, dengan cinta sekalipun kepada ahli maksiat. Apakah kita boleh merendahkan orang lain? Tidak. Jikalau kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah, satu kata Nabi, menyampaikanlah nasihat itu dengan sopan santun, akhlak budi pekerti yang mulia, sehingga umat pun cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir sifat Nabi yaitu fatona. Saking Nabi luar biasanya, punya otak kecerdasan pengetahuan yang luar biasa. Dengan saintisnya, ketika umat punya problematika, masalah yang begitu besar, Rasulullah hadir di tengah-tengah untuk menjadi penengah, untuk menjadi nur cahaya, untuk menjadi suri tauladan. Disinilah kita belajar dari sifat teladan Nabi Muhammad SAW bahwa kita hidup punya aturan, kita hidup punya tuntunan, kita hidup punya sesuatu yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak inilah mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat, dan senantiasa hidup kita penuh berkah. Insya Allah kita dipanggil oleh Allah dalamkan husnul khatimah. Itu saja akhirul kalam. Apabila ada yang kurang manfaat, datangnya dari Al-Fakir sendiri, dan keistimewaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.